Surabaya di Balai Jalan. Mohon maaf. Menyebutkannya begini, ada pertanyaan maksud saya. Ada pertanyaan, ini jembatan standar katanya 40 maksimum. Kemudian ada, katakan nanti jembatan lah ya, seperti ini. Misalkan ya, kemudian oke lah ini ini jembatan berarti non struktural, non gedung ya, non gedung. Yang pertanyaannya waktu itu apakah perlu desain gempa untuk struktur ini? Ternyata di salah satu aturan menyatakan gedung bangunan kebetulan penunjang jalan ya, jembatan itu termasuk dalam penunjang jalan. Di situ nyatakan ada memperbolehkan tidak menganalisa gempa. Nah ini jadi menarik buat kita sendiri ya, di akademisi ya, atau maksudnya di hal yang baik gitu. Pertanyaannya misal ada yang bisa jawab nggak? Ini perlu diuji dihitung analisa gempa nggak? Gitu. Ada yang sempat memikirkan wah ini jembatan nggak perlu atau jembatannya yang sederhana, menyebutkan sederhana, maksimum 4 sampai 40 maksud saya, up to 40 meter, jangan kurang, jangan lebih ya. Nah begitu meter ya. Dinyatakan ada yang memperbolehkan di situ. Kalau ada yang memperbolehkan, ini perlu wajib diuji beban gempa nggak? Gitu. Beban gempa kan bangunan apa saja di atas tanah ya kena gempa. Gitu ya. Karena dampak gempa. Mungkin ada yang berpikir memang, nah ini kalau gempa seperti ini karena ini udah tanah gitu maksudnya. Misalkan ya, udah tanah di sini. Tidak seperti gedung di pikirannya. Gedung itu kan ini tanahnya. Ini bebannya di situ, dan di sini ada space ke atas. Jadi memang kalau ada beban lateral di situ, makin tinggi ini H, maka pengaruh gempa atau respon struktur terhadap gempanya ini tambah luar biasa berdampak gitu maksudnya. Dampaknya bisa terkait perilaku deformasi, perilaku dinamiknya dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang terus gimana? Nah ini massa terkonsentrasi di situ. Misal ya, ada yang bisa respon di pikiran saya, membuka pikiran dulu adik-adik. Kira-kira kalau model jembatan seperti ini atau bangunan lah bilang. Ini kebetulan kalau level tanah di sini, ini jalan ke situ, misal ya. Kira-kira ini perlu diuji atau dianalisa gempa nggak? Gitu. Saya udah beri bayangan. Ternyata ada yang memperbolehkan, ada yang dimaksud itu aturan tertentu memperbolehkan. Oke, jembatan yang standar tidak diizinkan untuk tidak menganalisa gempa. Kalau non standar yang itu wajib memperhitungkan gempa. Ada yang saat itu, saya lanjut aja ya. Adik-adik bisa dengar ya, bisa ngomong nanti. Terdengar Pak. Cukup jelas nggak? Cukup jelas Pak di saya Pak. Iya, baik. Ini waktu itu tidak ada yang menjawab, karena di situ ada konsultan dinas-dinas seluruh kepala dinas PUPR se-Bali Jawa Timur sampai ke NTB lah ya. Tidak ada yang jawab, terus ditantang, ditunjuk, kebetulan ditunjuk saya, kebetulan hanya mewakili
institusi kalau bantuan akademisi gitu. Sejujurnya ya ini saya hanya memikirkan gini, waktu itu ada DPT namanya, dinding penahan tanah. Nah ini tanahnya ini tanah yang ditahan, ini tanahnya di sini. Berarti kan ada ban yang segitiga ini gitu ya. Ternyata ini memerlukan analisa gempa namanya Monono OKB. Nanti adik-adik yang belajar di geoteknik ya, geologi geoteknik maksudnya, ini ada gitu. Saya berpikir ini saja ada, kenapa yang ini typical abutment walaupun ini resisted to apa namanya, soilnya nempel gitu ya, ini permukaan jalan. Kalau ada beban lateral seperti ini, ya wajib dong dihitung beban gempanya. Ya karena demikian akhirnya kita diamini dan kemudian bahkan diberi apresiasi hal seperti itu. Karena sebenarnya non gedung yang tidak lifting itu, yang tidak masih underground, tapi ini tetap ada lifting juga ke sini, tinggi ini. Dia punya potensi untuk longsor dan sebagainya gitu. Itu yang yang saya catatkan, yang memperbolehkan ya karena mungkin aturannya kurang, karena ya kita nyebutnya apa gitu. Sebaiknya apapun yang terintas dipasang di ground, di bumi begitu ya, asal sudah ada lifting dimanapun model liftingnya, agak terangkat dari posisi dasar ini ya. Nah ini dasarnya wajib dicek dengan itu. Oke, penjelasannya mudah-mudahan cukup yang itu. Nah sekarang prosedur nih banyak sekali yang berkaitan, ini syarat-syarat gedung tahan gempa itu struktur dengan sistem susunan tidak umum ya, masih memerlukan pengertian tentang kelayakan. Bahasa ini begitu perlu adik-adik baca cara mengungkap ini ya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang memang yang ini yang disebut standar di Indonesia. Salah satunya syarat perencanaan struktur gedung. Perencanaan, ingat perencanaan struktur gedung dan non gedung tahan gempa diterapkan standar tidak berlaku bangunan. Nah ini yang sering dimunculkan, tidak umum nah masih menunjukkan pembukaan kelayakan. Struktur jembatan kendaraan, struktur, nah ini yang dimaksud di terakhir. Agak unik, tetapi ternyata disebutkan sebatas di atas sebenarnya harus menggunakan standar pedoman yang terkait melibatkan tenaga ahli. Nah, di sini letaknya. Itu tandanya sebenarnya yang nomor B ini. Orang geotek merekomendasinya apa? Ya wajib dong dihitung gitu artinya. Cuman lebih spesifik dia memerlukan tenaga ahli utama. Bukan tenaga ahli utama, artinya tidak diberikan gitu maksudnya. Ya, mungkin udah dicek ya. Oke, kita tidak membahas itu banyak, tapi apa sih yang ada di cukup di gedung saja dulu gitu ya, komponen struktur. Nah ini mungkin agak aneh, ya adik-adik pakai PDF di situ, saat kita klik ini sebenarnya dia dari front, tapi angkanya ini keliru. Dia menyebutkan sesuai ini itu kemungkinan tabel 1 ya. Coba kita klik ya, ini halaman berapa ya? Halamannya halaman 13. Nih, ya ke sini, cuman kalau kita perlu sih 13 dulu ya. Sini ya. Ya masih kacau, nggak apa-apa. Nah, istilah-istilah ini tolong dibuka, dibaca. Ya, memang ada baiknya juga membandingkan dengan aslinya ya, yang bukan SNI, tapi kita merujuknya. Gitu.
ya ada di rujukannya, ada di sini juga istilah-istilah dan term ataupun nomenklatur dan sebagainya. Tadi di mana? Sih. Oke, ini ya. Sangat penting dibaca ini. Sistem struktur yang terkena beban gempa harus berdasarkan target keandalan, reliability namanya, sesuai tabel 1 dan 2. Prosedur anggaran yang digunakan seperti ketidakpastian dan perubahan dan tahanan. Ini penting karena nanti kan ada adik-adik sempat melihat di respons spektrum ya, yang ada buka di Puskim itu ada kategori risiko 1, 2, 3, dan 4. Dan di situ ada peluang kegagalan bersyarat, condition probability of failure, yang menyatakan gini, tingkat atau probabilitas terjadinya gempa besar gitu misalnya dalam 500 tahun atau 50 tahun deh ya, 50 tahun itu kemungkinan kemunculan gempa yang signifikan dengan magnitudo yang tertentu muncul karena namanya probabilitas atau kemungkinan ya uang itu muncul gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan kegagalan itu apa? Mungkin saya sempat ngobrol tentang kurva normal kelihatannya ya. Misalkan ini ada kurva normal kehandalan, ini kurva normal tentang kalau di LRFD ada ya. Ya ini R-nya, ini demand-nya. Katakan ini beban yang D, yang ini apa? Yang ketahanan ini, reliability. Puncaknya ini peluang yang besar itu misalkan di tengah ya. Kalau yang sering terjadi beban di sekitar ini, di ring ini ya, di grup ini, dan kemudian ketahanan yang kita sediakan, struktur itu begini, ini struktur. Misalnya, punya ketahanan R namanya. Nah, ini D, saya nyebutnya D. Oke, beban yang diberikan, kemudian tahanannya lebih. Ini terjadi gap besar ya. Oke, gap besar. Gapnya ini. Tidak ketemu nih, tidak pernah ketemu. Artinya kalau ini misalnya 1, ini 2, ya tidak ketemu gitu ya. Kalau dekat nih 1, nah ini yang kelihatannya urusan failure ini di sini. Kalau udah mendekat nih bertemu namanya. Disinilah failure itu, peluang kegagalan itu muncul, gitu ya. Dan angkanya ada 10-5%. Nah, yang kita punya biasanya beban-beban itu sini ya. Nah, ini yang biru ini peluangnya tidak pernah mendekat antara R ketahanan dengan bebannya. Jadi itu tidak akan terjadi kegagalan. Failure terjadi kalau berimpit D sama dengan R ini dekat sama dengan 1, sama dia nilainya. Dekat di sinilah terjadi failure. Hampir dengan berkaitan dengan kategori risiko itu juga sama ya. Kita punya risiko yang peluang kegagalannya 10%. Itu tandanya begini. Kegagalan itu 10% dibanding yang ini dan ini kan paling gede nih. Dari 100 kejadian gitu misalkan, dia 10-nya itu udah gagal. Ya, ini kategori apa sih yang boleh gagal seperti itu? Nah, saya contohkan misalkan
rumah tinggal yang apa, nggak tahu ya, yang dikerjakan oleh bukan seorang engineer dan sebagainya itu. Ini kegagalannya lebih sering muncul gitu. Karena apa? Dia kita tidak pernah terkontrol, sehingga itulah aturan IMB atau PBG sekarang ya. Bangunan tersebut yang walaupun dibuat oleh masyarakat sendiri, jangan semena-mena ini bangunan-bangunan saya sendiri, kenapa diurusi gitu misalnya. Nah, ya karena pemerintah apapun, pemerintah, otoritas atau kita punya kewajiban untuk memberi informasi yang tepat. Salah satunya, oh ini loh peluang kegagalannya cukup tinggi dibanding yang risiko yang lainnya. Bangunan misalnya nih, rumah sakit misalkan, peluangnya gagal harusnya tambah kecil, bahkan kalau bisa tidak ada. Probability of failure-nya mengecil ya. Jadi menjauh dia antara misalkan kekuatan R dari gedung rumah sakit RS itu angka keamanannya jadi tinggi gitu. Ini semakin menjauh antara D dengan R ya. Sehingga persentase kemungkinan gagal tambah kecil ya. Ini yang dimaksud. Nah, bangunan-bangunan itu berkaitan dengan ini. Nanti akan ada list atau daftar yang berkaitan mana sih bangunan dari seluruh jenis bangunan itu masuk dalam kategori 1, 2, 3, dan 4. Tapi di situ jelas ya. Apa namanya, kalau ada yang loss, pun perlu diskusi silakan ya. Sampai sini Ini ada masih jelas. satu target kandalan dan tabel 2, peluang kegagalan untuk komponen struktur biasa non kritis akibat. Nah ini juga sama, bangunan yang dianggap tidak kritis banget. Salah satunya misalkan shelter, tenda, apa misalnya struktur-struktur atau non struktural yang tidak berdampak kepada manusia itu misalnya. Bangunan yang diperuntukkan untuk apa? Misalkan area pertanian, tidak ada penghuninya orang di situ ya. Peluang kegagalannya boleh agak lebih nih, 25 dibanding 10 kan, hampir 2,5 kali lipat ya. Diberikan peluang gagalnya boleh lebih gitu tandanya. Oke. Jadi ini dibaca terkait analisa silakan ya. Berdasarkan prinsip-prinsip mekanika teknik, ini tandanya analisis yang berkaitan dengan mekanika tekniknya adik ya. Stiffness, Bennett elemen, bahkan sudah menggunakan software sekarang Bennett elemen ya. Matrik analisis, matrik kekakuan ya. Oke, yang ini dibaca Lempoy yang berkaitan pengujian, dokumentasi pelaporan, ada peer review, ini juga ada tim ahli lainnya. Kalau prosedur analisis itu memerlukan tenaga ahli tambahan untuk tim pakar ya biasanya. Kalau misalkan kemarin saya contohkan di salah satu kondisi, kita buat sedang bikin shortcut namanya waktu itu shortcut 56 5 dan 6 yang sudah ada saat sekarang. Itu dulu enggak begitu. Itu saya merasa sih lebih spektakuler ya. Rencananya begini, naik terus kemudian turun terus begitu. Ini ada R besar. Yang kita buat memang waktu itu ini jembatan. Ini yang jembatan. Turun lagi. Ini untuk perpanjang R dan pelandaian. Oke, nantilah adik-adik belajar di tempat lain yang berkaitan dengan geometrik jalan dan seterusnya. Ini ternyata masuk dalam kategori jembatan khusus, ya, jembatan yang tingginya misalkan jembatannya sampai 40 meter nih, 38 sampai 40 meter. Oke, ini bangunan udah agak lumayan sedang kalau bangunan jembatan lah ya, dan melingkar seperti itu.
masuklah dalam kategori jembatan khusus dan kemudian harus dinilai oleh komisi jembatan waktu itu. Ada 7 prop ke Indonesia dari UPM yang dilibatkan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini yang melakukan prosedur hasil pengujian perhitungan itu dicek oleh pihak berwenang namanya, khususnya ngomong jembatan. Gedung juga sama. Nanti gedung yang sudah dibuat, dirancang oleh perencana dan sebagainya, itu berdampak kepada masyarakat, rumah sakit misalnya, wajib diuji, direview dari yang berwenang, PUPRK atau tenaga-tenaga ahli yang diminta untuk menguji. Tim ini lebih akar ya, pengetahuan nilai kinerja benda dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Oke. Bisa kita lampaui. Nah, ini yang adik-adik perlu baca, terpenting acuan normatif ya. Saya sempat tadi menyatakan kalau nanti tidak cukup membaca ini, ada bacaan penting yang sama sebenarnya, kriteria beban dan jenis struktur lainnya. 5 ini IBC, International Building Code, Induk Beton, ICI, American Concrete Institute ya. Boleh juga menggunakan IPI dan seterusnya, ini kebetulan untuk tank, untuk welded, American welded, bla 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 gitu ya, stupid dan sebagainya, perlu dipergunakan. Pasien. Ya. Oke, jadi selain SNI ini muncul lagi beberapa hal yang bisa adik-adik pelajari. Istilah ini silakan di bawah akan berikan, baca dengan baik. Beton silakan. Kita lompat ke ini ya, ketentuan yang di bab berikutnya. Kalau biasa membaca SNI itu ada babnya, ini 3 semua ya. Kemudian lompat jauh ke ini, lewati nomenklatur. Penting untuk diingat, misalkan periode dasar. Nah, ini T ini apa sih? T besar itu apa sih? Ada S dan sebagainya, ini muncul sekarang ya. Spektrum respon dan sebagainya. T ini penting saat sekarang. Kita lihat. Kemarin kan baru melihat, oh periode dasar adalah satu dibagi natural frekuensinya dari sebuah struktur. Sekarang ada lagi hal yang muncul. Periode dasar ini ya, periode fundamental bangunan. Kemudian struktur dimodel dengan rumus ini, batas periodenya adalah CUTA. Ini penting, nanti ada analisisnya. Kita udah berikan di yang ada Excel itu kemarin ya. Kemudian yang bagaimana dengan periode struktur di atas darat? Baca semua untuk TA ini. Salah satu, coba bayangkan masih ada di atasnya kalau menggunakan ini. Ini yang kemarin sebenarnya kalau melihat pasang yang saya berikan di sini, korelasinya ya. Oh, sebentar. Nah, di sini, ini yang kemungkinan saya perlu cek bahwa memang sedikit jumping saat saya memberikan contoh ini. Yang perlu dibaca memang ini. Jadi SNI yang saya rujuk, sudah saya kirim.
Gimana adik-adik itu mengambil tabel 6, tadi kan sudah ketemu di sini tabel 1, 2, yang kenapa muncul tabel 6 adanya di SNI ini. Jadi memang agak mendahului. Nah, ini tadi ya, salah satunya jenis kategori risiko bangunan yang non-gedung dan sebagainya. Misal, salah satu contoh tadi, rumah perumahan berarti ini masuk dalam kategori risiko 2, gitu ya. Yang mana yang risiko 3 dan 4? Mungkin kalau kita lihat, yang 4 terutama adalah fasilitas monumental, sekolah, ibadah, rumah sakitnya tambah tinggi ya. Itu kegagalannya boleh kalau bisa kecil. Nah, kriteria utamaan gedung juga ada. Semakin vital fasilitasnya, maka tabel 4 ya, faktor keutamaan gedung itu tambah tinggi nilainya. Mental misalkan, apa nggak pakai angka 2 saja di situ, kenapa pakai 1,5? Nah, itu yang mungkin saya nggak bisa jawab. Karena SNI ini atau berkaitan dengan SCE itu, model pembebanan yang kita copy benar gitu ya, dimakan saja 1,5 ya 1,5, kita nggak berubahnya apa-apa. Dan apalagi kita mungkin apresiasi untuk monumental, bangunan-bangunan sejarah itu hampir tidak ada ya, kecuali memang bangunan-bangunan tersebut sudah dilindungi oleh UNESCO misal. Dan bangunan yang kita tidak mampu untuk merawatnya, pun bahkan rasa wah ini bangunan yang tidak perlu, tidak kuno gitu misalnya, yang dihapus saja. Nah, PBB memberikan hal yang berkaitan dengan sejarah dan sebagainya, dimasukkanlah seperti cagar dan seterusnya. Padahal angka-angka ini muncul itu datangnya dari situ. Utamanya seperti apa sih? Nah, khusus untuk gempa, bangunan-bangunan dulu misal saya lihat, bangunan-bangunan yang rubble itu apa? Bukan dari batu-batu seperti misalkan candi-candi dulu. Oh, saya tidak tahu di zaman itu sudah mengerti tentang gempa atau tidak. Saya rasa orang yang merasakan pasti ada. Saat itu belum ada teknologi besi, teknologi yang mengerti tentang mungkin, tapi untuk gua-gua itu paham. Tetapi muncul angka ini adalah berkaitan dengan desain-desain yang sudah semi modern, yang memahami apa sistem struktur yang memiliki ketahanan gempa lateral, ada bracing, ada balustrade, ada macam-macam. Yang dulu udah ada, sehingga itu yang memang tidak mudah dicek. Di negara yang lebih maju ini sudah berbeda lagi pendekatan. Untuk kita biarkan ini kita bisa pakai angka 1 sampai 1,5 ini sebagai penentuan kategori risiko untuk keutamaan gedung, tergantung dari jenis gedung yang ada. Jadi baca persis ya, misalkan terutama misalkan sekarang ada IKN, gedung-gedung yang dibuat di Kalimantan itu mungkin ya persyaratan gempanya jadi kurang ya, tidak perlu terlalu tinggi karena risiko gempanya juga kecil. Walaupun misalkan membuat gedung vital, misalnya monumen ataupun gedung rumah sakit, dia menurun karena daerahnya tidak ya risiko kegempaan yang tinggi. Tapi untuk keutamaan gedung ya tinggi untuk rumah sakit. Apalagi dulu ada pernah isu daerah Kalimantan untuk membuat desain ataupun perancangan untuk reaktor nuklir. Jadi ada kekayaan untuk tenaga PLN gitu ya. Benar PLN? Bukan. Listrik yang sumbernya dari reaktor nuklir. Bangunannya harus tidak boleh ada gagalan sehingga biar tidak terjadi kebocoran radioaktif gitu misalnya. Seperti di Jepang kemarin tahun 2011 ada masalah besar dan pemberitaannya kan tidak humanis, bahkan ada orang yang mengorbankan diri untuk tidak mau kembali ke keluarga karena sudah terpapar reaktor karena ya memang gempa. Nah,
dampak bagusnya Kalimantan yaitu, tapi keutamaan gedung ya pasti harusnya tidak 1,5 yang nuklir itu bisa lebih, harus dari 2 atau 3 gitu misal. Itu boleh kita berikan justifikasi. Tapi sementara aturan menyatakan, yang 4 ini masih dengan nama-nama ini ya, struktur tambahan, telekomunikasi, dan sebagainya, bla 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 bla. Ini yang harus dibaca, adik merancang apa? Rumah ibadah termasuk di dalamnya 1,5. Karena apa? Kalau suatu saat ketika di rumah sakit yang melayani masyarakat sakit, masyarakat sosial di situ, ada gempa ya harus segera bisa difungsikan kembali setelah gempa. Itu penting karena namanya immediate occupancy dan kriteria nanti menyatakan apa namanya bangunan-bangunan tertentu yang memiliki keutamaan khusus seperti itu setelah kena gempa tinggi pun dia masih harus berfungsi setelah gempa itu. Itu tandanya apa? Safety faktor yang disediakan pasti jauh lebih tinggi. Gitu, ya. Ini mungkin dicek lagi. Ya, kemudian dipahami. Kombinasi beban saya serahkan. Kalau ini benar-benar adik-adik perlu baca sendiri, di mana apa yang dimaksud dengan, mungkin di sini tidak akan ada snow ya, atau uh, salju, tapi kita sudah update. Padahal aslinya ada snow. Nah, ini sudah diupdate syukurnya ya. Faktor L kombinasi itu beban live load manusia, kemudian R ada rainfall atau air hujan ya, dan angin. Nah, mungkin yang perlu dilihat di sini kombinasi dengan beban gempa itu di sini yang ada, karena kita ngobrol tentang satu kombinasi beban, yang ini beban ultimate biasanya ya, kita menyebutkan beban-beban kombinasi beban yang dipengaruhi oleh kombinasi jumlah dead load, beban mati, beban hidup, beban hujan, beban angin. Relatif walaupun beban angin masuk dalam kategori beban lateral, kita fokus pada beban gempa dengan kombinasi jenis 67 ini ya. Kombinasinya ternyata 1,2D dan peningkatan beban mati. Ini kebetulan ada beban vertikal gempa dan beban horizontal. Nah, tolong perhatikan baik-baik bahwa ternyata di dalam gempa ada beban seismik yang, nah ini cari nanti ya, ini kebetulan masih keliru PDF-nya SNI karena memang kalau mau sih ini linknya itu bukan 0 atau 0, ini ada link yang tepat di situ, tapi dia kalau diklik linknya akan ke arah tertentu ya. Ini perhatikan ternyata sebenarnya memang ada namanya gempa vertikal. Terus bagaimana memperhitungkan gempa vertikal? Gempa vertikal ya bangunan dihempas ke atas, kemudian di bawah, turun lagi ke bawah. Jadi itu lebih parah lagi masalahnya. Nah, apakah lifting itu beri dampak? Tentunya ya. Nah, sekarang di mana memperhitungkan iya, lalu di antara ini ada istilah di antara, nih kalau melihat fungsi IM itu yang lebih efektif vertikalnya apa horizontalnya? Yang mana lebih besar itu maksudnya ya. MH dihitung seperti itu. Nah sekarang ini juga sama aja. Pengaruh beban seismik yang dimaksud adalah E. Salah satu di antara EV maupun EH yang lebih besar, maka itulah yang diperhitungkan. Data kalau ternyata EH ya sudah, berarti EV-nya sedikit diabaikan karena dampaknya lebih besar EH pun beban gempa vertikal pasti ada gitu ya. Nah, bacanya di sini nanti yang terkait gempa vertikal adalah sudah diperhitungkannya di dalam dicari di mana ya, 50%-nya sudah masuk di dalam
Nggak muncul juga. Pengecualian taruh sini. Ini. Atau yang jelas begini. Beban vertikal diperhitungkan nggak? Diperhitungkan. Kalau nggak, ternyata yang dominan di sini EH gitu. Kalau kita nggak, salah satunya begini alasannya. Di saat tertentu, kalau misalkan adik-adik menggunakan TH ya, time response, ini nanti time history analysis yang menggunakan ini, periode yang amplitude gempa seperti ini punyanya kan A ini, gempa X atau Y. Nah, kemudian yang V, jarang kita mendapat data vertikalnya. Artinya nggak ada. Di saat tidak ada, ini kan jadi nol. Maksudnya data gempanya nggak ada. Tapi ada yang menyatakan, oke, kita perhitungkan EV itu berdasarkan pengambilan misalkan 20% dari gempa H. Ini diambilnya grafik ini untuk memperhitungkan ini, tapi 20% dari EV. Itu ada ya. Uh, Nanti dicari lagi itu. Kita lanjut dulu yang ini, kombinasi dasar, ini biasa, cek sendiri. Sekarang yang kemarin, yang kita sudah di Excel itu sudah muncul, tetapi di mana posisi itu gitu. Nah ini penting lagi. Classitus ini saya ingetin kemarin kan yang ini sudah ada situs ya. Kita sampai bilang di mana lokasi bangunannya berdiri masing-masing gitu kan. Itu tandanya bahwa menentukan terkait dengan last site-nya, tanah keras itu apa. Sekarang G itu datangnya dari mana? Datangnya dari hasil uji lab atau uji tanah, soil investigation ya, yang biasanya ada di geologi teknik, geologi analisis ya, yang menyatakan, oh ini masuk ada sondir boring gitu ya. Adik-adik tahu ya, sondir boring itu? Tahu, Pak. Tahu ya? Oke. Setelah ada ketentuan di situ katakan masuk SD, kategori SD. Coba dibaca di sini ketentuan bahwa kecepatan rambat nih ada keterangannya di sini, nanti dibaca ya. Nih, meter per detiknya menyebut kecepatan, di situ tanah sedang punya rambatan kecepatan itu 175 meter per second sampai 350. Nah, ada angka N, NSPT yang berkaitan dengan sebenarnya kita nyebut sebagai data tanah yang berkaitan dengan daya dukung ya, angka yang bernilai kecil di bawah 15 itu relatif tanahnya tanah lunak, yang sedang 15 sampai 50, 50 ke atas termasuk batuan dan tanah keras. NSPT, SPT itu standard penetration test. Ada tumbukan itu angkanya sudah 50 ke atas, itu biasanya masuk dalam kategori angka di atas 250 kilogram per sentimeter persegi. Dicek di situ ya, ini angka ya. Ini ternyata penting dulu gitu untuk menentukan KPI. Silakan terkait adik-adik belajar nanti cek plasticity ya, dilanjutkan dulu jauh mana keteguhan dan ketebalan lapisan gitu sebenarnya
muncul berdasarkan ada khusus ya tanah, namanya tanah khusus ya, tanah yang ekspansif, tanah yang biasanya tanah lempung ya, yang bermasalah sekali. Ada khusus melihat PI-nya, PI, Index Plasticity atau Plasticity Index yang lebih dari 20, kemudian kadar airnya lebih dari 40, maka kupil ini agak bermasalah ya. Tanah khusus itu namanya tanah yang bermasalah, tanah ekspansif, tanah apa namanya lagi, yang kembang susutnya tinggi gitu. Hati-hati membuat bangunan di atas tanah seperti itu. Berikutnya, yang adik-adik lihat di situ nah ini nanti dibaca ya. Jangan sampai berulang. Saya nyebutnya, saya sering sekali ditanya oleh kontraktor-kontraktor yang seharusnya membaca buku ini juga, perencana bahkan yang seharusnya juga membaca buku yang seperti ini. Mereka akan tanya, Pak, kan buat rumah yang bangunan sederhana dan sebagainya, Pak, iya perlu boring yang sampai kedalaman 30 meter. Untuk menguji 30 meter kedalaman itu sebenarnya, mohon maaf ngomong, itu biaya untuk ngambil sampel itu tinggi banget. Pertanyaannya simpel tapi kita sulit menjawab. Kalau kita ditanya, bangunan apapun yang kalau memang, ya bahasanya kalau memang wajib seharusnya, apalagi bangunan kategori-kategori vital tadi. Saya, di penetapan kelas site itu macam-macam nih. Lapisan 30 meternya harus dicek, apalagi bangunan yang penting, jembatan, bangunan gedung tinggi, macam-macam ya. Kenapa penting? Sekarang kelas situs C, D, dan SE itu harus dilakukan menggunakan sedikitnya hasil pengukuran 2 dari 3 parameter. Ada 3 ya. Mana yang ada di situ? Biasanya NSPT, karena kecepatan rambat kesulitan. Lapisan 30 meter paling atas. Di bawahnya berarti ada pengujian itu biasanya lebih dari 30 meter. Ya, diwajibkan nanti baca lagi SNI yang berkaitan dengan SNI geotekniknya. Tahunnya tahun 2017. Itu khusus lagi di situ ya. Jadi nanti kecepatan silakan baca ini yang kita perlukan sekarang. Coba hubungkan dengan ini tadi. Oke, ternyata di tabel 6 itu muncul seperti ini. Selain yang sudah kita nyatakan, tadinya kan ini ya, perkantoran dan sebagainya, adik-adik mungkin harusnya membaca juga di mana beban-beban itu adanya di sini, di pembebanan 2013 ya. Ada, ataupun ASCE kalau lihat beban minimum load minimum design ya. Design load minimum ASCE 2000-nya 2016, kalau yang duluan 2010. Oke. Ini sementara terima saja contoh ini, nanti akan ada ditemui di dalam yang 4,7 biasanya, 4,79 adalah kilonewton per meter, yang 100 ini adalah kips per inch, kips inch gitu ya. Kembali ke sini, tabel 6 itu ini dia wilayah spektrum dan spektrum. Ini nih parameternya, hasil hitung-hitungan gempa itu. Ini kan lihat tidak ada skala Richter sekarang ya. Diluruskan adik-adik dan teman-teman yang suka menulis di pemberitaan, terutama wartawan gitu, bahas sedikit di situ. Site atau situs yang memenuhi salah satu kondisi itu dikategorikan dekat sesar. Ini sesar ya, lempeng atau pecah namanya. Pusat gempa bisa ada sesar.
jaraknya 15 kilo, mampu menghasilkan kegempaan 7 magnitude, body magnitude dia ya, ini W itu, W, atau lebih besar, tapi lebih besarnya tidak lebih dari di atas 8 gitu, ya. 7,1, 7, silakan. Berjarak 10 kalau, nah itu tandanya apa? Kalau jarak gempa dari pusat kejadian gempa adalah lebih bisa 100 meter, 100 kilo, maka cara pencatatannya sudah tidak cocok menggunakan magnitude ini. Tidak cocok menggunakan standar apa ya, seismograf yang berskala Richter gitu ya. Ada keterbatasan di situ tentuannya. Nah, sekarang kelas itu yang ini 6, yang penting karena parameter percepatan terpetakan. Nah, ini ada mapnya maksudnya. Peta itu ada mapnya. Ada parameter SS namanya, percepatan batuan dasar. Periode pendek. Periode pendek itu short ya, S tandanya yang kecil ya bawah. S1, percepatan batuan 1 detik, 1 second period namanya. Parameter percepatan. Ini lihat, respon spektral kecepatan 0,2 detik yang disebut dengan periode pendek, 1 detik, dan sebagainya, mungkin kan terlampaui. Ini contoh ya, pasal ini, klik nanti ini, kemana gitu. Ada probability 2% terlampaui dalam 50 tahun. Jadi misalkan di dalam lewat 50 tahun sedikit tuh kegempaan yang dimaksud itu, map ini dipakai, perancangan mapnya. Artinya misalkan long term bangunannya sampai 100 tahun, ya, 50 tahun yang dipakai gitu maksudnya. Desainnya berkaitan dengan apa, terlampaui dalam 50 tahun. Jadi begini, peluang terjadinya gempa yang mungkin saya beli ilustrasi. Gempa tahun 7 berapa ya? Itu 74 ya. 74 gitu. Skalanya 7 MW. Misalkan 50 tahun nanti gitu. 7 MW bisa dilampaui nggak? Nah, tren sekarang biasanya terlampaui. Lebih besar nih kejadian gempanya. Saat sekarang ini sangat mungkin mencapai 7,5 MW misalnya. Setelah 50 tahun. Itu selama 50 tahun mudah-mudahan ya ini yang terbesar begitu maksudnya. Lewat sedikit 50 tahun nggak tahu ya, 50,05 tahun gitu bisa terjadi yang lebih ini. Nah, di saat lebih ini, pertanyaan saya gini, bangunannya kemungkinan bisa kolaps nggak? Atau jatuh nggak? Kalau misalkan dulu kita rancang, nah ini kita rancang gedung, dengan yang ini, S, S1 dengan 2% terlampaui dalam bisa saja sejumlah gempa yang ada selama 50 tahun itu jutaan gempa, jumlahnya. Tapi 2% itu sangat mungkin lebih dari 7 skala Richter. 7 MW itu bisa. Nah, kalau ternyata misalnya lebih sedikit di situ, desain kita ini 7 W. Tapi suatu ketika peluangnya muncul dalam rentang dari misalnya bikin bangunan di 74 tahun, 74 tambah 50 tahun, di antara rentang itu ternyata boleh ada gempa yang hanya 2% boleh melampaui gempa ini. Jangan terus-menerus gitu misalnya, atau probability-nya tambah banyak. Yang terjadi itu 7,5 MW itu bisa misalkan kalau ada 1000 kejadian,
2%-nya gitu. Tapi kalau lebih dari itu sebenarnya udah nggak cocok ini acuannya. Itu tandanya kalau misalkan ini terlalu sering menerima beban yang melebihi ini, dan itu melampaui 2%, 10%, 20%, sering gitu, maka ini akan tidak berdaya ataupun lebih mudah kolaps gitu ya. Itu maksudnya. Pak, kalau misalkan cari yang 2% yang 100 tahun. Wah, ini selama 100 tahun 2%-nya lagi tambah kecil peluang untuk runtuhnya gitu. Semakin besar ini dengan semakin pendek, misalnya 10 tahun tapi 2%, ini peluangnya tambah besar terjadinya kegagalan. Gitu. Saya anggaplah di situ, kemudian class size nanti dibaca, ini berkaitan dengan sifat-sifat tanah. Ini yang saya maksud, ya, tanah keras, sedang, dan seterusnya. Jadi buat tabel itu menentukan ya, ini yang urusan class size, yang responnya. Jadi di S ini dihitungnya 0,2 detik termasuk periode pendek. Jadi misalkan masuk kategori kelas C dengan SS-nya dihitung misalkan 0,75, dapat SD gitu, 1,2 adalah angka yang bisa dipergunakan untuk SS. Ada yang bertanya, seandainya di antara angka 0,75 dan 1, misalkan SD, maka di situ ada angka 1,2 dan 1,1. Angkanya yang mana dipakai? Jadi boleh membuat ada namanya interpolasi ya. Bisa saja orang berpikir, wah saya rata-ratakan deh. Ya, tapi angka ini tidak terlalu jauh beda. Ada baiknya, wah saya pakai yang 1,2, satu yang eksak. Kalau angkanya SS adalah 0,812 nih. Buat simulasi di sini, rentang antara 1,2 dan 1,1. Pastikan terhadap 0,812 bisa. Akan dapat SS-nya. Dan yang lainnya untuk S1 juga sama. Sehingga rumusnya dilanjutkan, kalau lihat apa yang ada di ini ya, di Excel kemarin. Nah, untuk beratnya silakan dicek. Jadi, instruksinya sebenarnya mungkin mudah-mudahan sudah sempat baca. Jangan sampai hanya mengikuti ini saja ya. Karena kalau ini datangnya dari SNI ya. Tabel ini vital untuk kita ikuti gitu. Oke, mungkin di pikiran adik-adik itu kan ada pertanyaan begini misal, Pak, saya tinggal di daerah Sumatera, Pak, daerah Padang gitu misalnya. Tapi saya nggak tahu tanahnya termasuk lunak, sedang. Itu adik-adik boleh mengecek sendiri berdasarkan searching di googling atau misalnya di Google gitu ya, ataupun data-data yang sebelumnya kalau ada, atau estimasinya boleh rasakan sendiri lah. Tanah di rumah kita termasuk kategori lembek, itu cari tanah yang mana, lempung kah, itu ada pelajarannya di geotek kan, itu berpasir, berkerikil, terus kemudian ada juga yang kombinasi di antara clay maupun soil, di situ masuk kategori tanah sedang gitu misalnya. Nah itu adalah justifikasi saya berikan kebebasan adik-adik menentukan, oh tanah site saya di rumah di daerah mana gitu, misalnya daerah Lombok, daerah mana, Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, di mana saja, Kalimantan gitu misalnya. Boleh saja. Penting cara ngitungnya dan dipahami esensinya ya, pengetahuannya, jangan hanya mengikuti yang sudah ada.
Untuk breakdown ke bawahnya, saya rasa ngikut ya. Ini memang rumusan formula empiris yang dibuat di SNI yang mengadopsi dari luar tadi. Nah, ke bawahnya silakan untuk memperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan. Nah, ini misalkan ya, pendekatan fundamental itu rumusnya dari sini. Yang tabel 18 itu udah lompat ke SNI bab 7. Ini lihat dulu ya, selesaikan di bab 6, chapter 6 ya, ataupun pasal, kalau menyebutkan pasal. Nah, ini tuntaskan dulu. Di sini kan kita dapat STS, parameter periode pendek, short period, detik, one detik period, dan fundamental T-nya. Angka itu dipergunakan untuk mengontrol ataupun mengacu ya, T0-nya dengan batasan, ini batasan namanya, 0,2, berarti 20% dari rasio SD1 dibagi SDS2, SDS. TS, short nih, long, atau ini basicnya, adalah rasio S T1. Kalau D itu dia menyebutkan parameter respons spektral percepatan desain ini ya, spektralnya, desain spektral boleh dipercepat begitu untuk 1 detik, dan desain spektral untuk periode pendek. Rasio desain spektral 1 detik dibanding S itu namanya yang short ya. Kemudian long, peta transisi dengan periode panjang diambil dari gambar. Nah, di situ ada tulisan periode panjang direkomendasi misalnya 12 detik. Biarkan. Di antara T0, TS, dan TL akan ada perlu perbandingan yang kita rujuk gitu ya. Oke, coba kita lihat yang kategori 8 ini. Sudah. Untuk sebentar. Ya, desain seismiknya. Dia masuk desain seismik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Dengan ABC tadi, masuk mana? SDS-nya termasuk misalkan kurang dari 0,16, maka dia masuk kategori. Nah, ini tergantung lagi dengan jenis bangunan. Desain seismiknya menyatakan penentuan itu. Jadi boleh menyatakan, oh bangunan saya itu masuk di sini Pak. Dan kemudian kemungkinannya, 1, 2, 3 ini sama kelas A-nya. Kategori risikonya A, tinggi gitu. Dan seterusnya. Dan gedung ketegangan perlu memenuhi ketentuan di bawah ini. Nah, ini yang banyak. 6.61 persyaratan seismiknya, gaya lateral yang harus dihitung. Jadi kalau sudah cek ini, runutan hasil analisis setelah itu ya, analisis yang harus dilakukan adalah wajib memperhitungkan persyaratan desain 6.6 ini. Perlu memenuhi ketentuan di bawah ini. Persyaratan plat seismik, sambungan untuk lintas plat seismik. Nah, ini coba dibaca ya. Cuin, ini penting. Nanti muncul di depan analisis ya, terkait misalnya bangunan baja, harus disambung sehingga bentuk seismik lateral dan seterusnya, sambungannya tentunya terverifikasi, terqualified misalnya. Bangunan baja, karena harus tahan gempa, gitu, beban seismik. Gaya lateralnya independen ke arah ortogonal, ini penting. Ini nanti muncul ada SSS, kita sudah pelajari, saya masih punya utang untuk security. Gedung denah, adik-adik, lihatin saya denah. Pengaruh kalau ada beban gempa sana, ada beban gempa sini,
informasinya kan bisa dipahami ya, yang akan bergeraknya ke situ. Ini ada gap delta. Pengaruh gaya lateral statik diaplikasikan secara independen karena ini yang uniknya. Kalau sudah punya gaya geser dasar, untuk melihat arah ortogonal itu ini akan ada gaya situ dan directional ya, gaya geser dasarnya per tingkatnya gimana. Kalau misalnya 2 tingkat, nah ini tingkat top misalkan A, T ya, top, dia ada berdeformasi sekian, berarti deltanya sekian. Nah, sekarang karena melihat ada beban ke deformasi di level 1-2, ada juga ya geser ini, gaya geser dasarnya. Yang disebut dengan ortogonal adalah tegak lurus salah satu dari area bidang ini. Kalau misalkan harus tahu dulu center of rigidity, kalau berbentuk L itu misalkan, pusatnya bisa di sini gitu. Nah, ini yang diberi beban ke arah sana atau ke situ, di pusat beratnya dan sebagainya. Arah yang tinjauannya adalah yang ini tadi, tegak, yang ini arah X misalkan, dan ini arah Y. X dan Y itu kan ortogonal, ada tegaknya gitu ya. Jadi bisa membayangkan bagaimana kalau buat beban resultan itu seperti ini. Beban gempa sementara kita nyebut XY saja untuk penyederhanaan. Mungkin saja yang abrupt ya, tidak beraturan, sehingga memungkinkan, apalagi tidak beraturan ini bersudut bukan 45 derajat. Kacau ya. Tapi kita terjemahkan menjadi resultan ke sini, directional, arah, both arah, both direction. Ini dia, quick itu beban total mati sudah ada di sini dan menghitungnya di sini. Ini agak cepat bagian sini, VGA. Investigasi geoteknik ini tambahan di lebih depan kalau misalkan potensi likuifaksi. Adik-adik tahu nggak di mana likuifaksi, potensi likuifaksi di daerah Bali? Ternyata kalau saya amati dan ada peta yang muncul adanya di daerah kaki Pulau Bali ya, misalkan di situ ada daerah Kuta Sanur, ada seperti daerah Jimbaran, dan seterusnya. Itu ada ketentuan khusus lagi, persyaratan tambahan bagaimana menentukan geoteknik tanah, jenis tanah dan seterusnya, dan mana yang memang memiliki potensi terkait dengan likuifaksi atau kehilangan kekuatan tanah. Kenapa muncul likuifaksi? Biasanya tanah yang berpasir, pasir kalau disiram air pasti hilang kekuatannya. Tapi kalau dia kompleks setelah ada air, jadi kuat padat banget gitu ya. Kalau pasir yang teraliri air ya, hari dia jalan-jalan airnya, apa namanya, pasirnya alir gitu ya, terfraksi ya, tidak mengikat satu sama lain. Butirannya agak tinggi ya. Terkait PGA, cek dulu PGA-nya di atas, di subkategori mana, peak ground acceleration-nya ini ya, ditentukan berdasarkan data sebelumnya juga boleh. Kan yang jelas map itu menentukan 0,4 misalkan daerah mana seperti yang saya sudah sebutnya di ya, peta gempa Puskim itu menentukan
PGA-nya seberapa gitu. Khusus yang ini ya. Nah, ini MCEG, percepatan tanah puncak sesuai pengaruh klasifikasi situs yang adanya di eh, jangan sampai lupa ya. Skim. Skim. Oh, skim. Bang. Nah, yang saya maksud itu adalah ini. Tadi M MCE. MCEG ya. Ini ya, ada angka di situ kan. Berapa nih? Ini ada angka-angkanya. Ada MCG short-nya. Ada one second period. Ada G per masing-masing. Lihat di sini. Di misalkan di Pulau Bali warnanya kuning 0,4 sampai 0,5 gitu. Ini misalnya di daerah Sumatera di Bengkulu gitu. Ini angkanya 0, yang salah warna kecuali buta warna, mohon maaf. Ini abu-abu ya sulit menentukan ya. Hmm, ini apa nih? Nah, kuning 4 sampai 0,5 G MC gitu. Terus itu tandanya bahwa ini sudah bisa diikuti dulu, artinya jangan udah menggunakan di tabel-tabel yang datangnya dari sen ini. Tolong baca lebih detail ya, karena dan sebagainya, probabilitiknya seperti apa, dan metode macam-macam yang bisa diterapkan, lebih pendetailan terkait bagaimana mengambil. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan ya, spektrum respon design yang tadi SA, dalam 404 kita ya, ini SA di situ. Dua per 3 SA. Ini ya. Oke, sampai di situ ada yang berdiskusi, bertanya? Dari saya, kalau dari saya belum ada.
Jadi gitu ya. Eh, Hati-hati memilih yang mana. Misal seperti kemarin ada adik-adik atau teman-teman kakak kelasnya yang menyatakan, Pak, saya menggunakan, maksudnya begini, buat gambar ilustrasi. Ada sistem struktur rangka frame gitu, seperti tugas yang kita kirim. Nah, maaf. Misal ya, open frame ini tidak ada dinding apa-apa dan sebagainya. Kemudian dia bilang, Pak, saya rencananya mau menggunakan shear wall. Ini ada denah, ternyata dia mau menambahkan dinding geser. Karena ada liftnya, Pak. Atau begini, saya mau pasang lift karena bangunannya tinggi nih, Bang. Lantai 6 gitu misalnya. Tidak mungkin untuk tidak menggunakan fasilitas itu. Kayak orang naik ya. Sekarang dia bilang, rear wall ini, wall ya, wall itu dinding, dinding itu boleh dinding struktur atau dinding yang lain, dinding batu bata, jadi bukan penahan lateral gempa ya, terpasang beton Pak, plat beton atau wall beton. Nah kemudian saya tanya, ini apakah open frame? OF open frame, open frame itu ada dua, S ada tiga ya, SMF, IMF, lagi ordinary moment frame. Beda yang ini ya, ini open frame, yang ini ordinary yang biasa, spesial itu khusus, yang ini menengah. Pertanyaan saya, apakah akan begitu SRPMK atau sama dengan SMF yang nilainya R-nya adalah 8 ya. Tapi struktur tersebut ternyata memerlukan dinding geser. Dinding geser itu tujuannya untuk lift gitu. Oh, persyaratannya, shear wall ini mampu menerima beban lateral enggak? Dijawab
oh ini dinding yang memang terbuat dari beton. Kalau dari beton pasti mampu menerima beban lateral, beban gempa samping ini. Sehingga kalau menyebut itu maka bukan C lagi, tadi kan ini C ya, C nomor 8. Ini dia. Ini ada shear wall, makanya D. Nah, ini yang kemudian dicek lagi. Dia termasuk dengan khusus biasa ada bracingnya, sehingga nilainya akan menjadi, misal kalau khusus dia menjadi R-nya adalah Q, bukan 8 ya, Q. Sehingga kalau lihat hitung-hitungan di Excel tadi jadi berubah. Ya. Tapi tolong diingat di sini, memang tambahannya adalah ini wall itu harus apa nih baca ya, yang mampu menahan paling sedikit rangka ini punya porsi paling sedikit, nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh nggak? Boleh. Sepanjang, maksudnya begini, kalau ada, saya punya dua komponen, kan, ini shear wall, ini frame. Kalau beban lateral 100% datang. Nah, ini mengambil porsi 75%. Ini 5%. Bahkan bisa lebih. Sorry. Boleh lebih frame-nya menerima beban. Kalau ini 75 itu paling maksimum lah ya. Kalau bisa. Artinya kalau ini misalnya jadi 26, yang ini kan sebaiknya jadi 74. Tapi dua komponen shear wall dengan frame itu berkolaborasi untuk sistem ganda. Gitu ya. Atau orang-orang misalkan, oh diisi tembok nih, infill frame misal. Sekarang infill itu, wall itu, ataupun shell elemen tersebut akan diperhitungkan memiliki kekakuan atau tidak, itu tergantung ini ya. Ada juga yang suka orang itu model dinding hanya untuk mendapatkan berat sendiri, tujuan untuk mendesain fondasi. Satu. Yang kedua, kadang-kadang shear wall ataupun wall yang didesain, sel elemen yang didesain ini dipergunakan untuk ketahanan lateral, mampu menerima beban samping. Itu ya. Jadi R ini sangat kawan jika dan angkanya. Kalau Jepang, U. Ya. Oke. Jadi kalau lihat lagi ini R-nya ini mana? Ternyata ada rumusnya di sini. R itu tergantung, kalau misalkan ini 6, beda sekali dengan angkanya, R-nya 8. Gitu ya. Acuannya adalah kekakuan struktur. Yang tinggi R biasanya, thickness, ductility, dan sebagainya semakin baik. Gitu. Nah, kebiasaan itu R yang kecil. Jadi mudah-mudahan mengerti maksudnya, karena ada R elastiknya ekspektasi lebih rendah. Saya sudah sempat tunjukkan ya. Oke, itu yang bisa di connect penjelasan dari desain ini. Desain yang berkaitan dengan depan.
yang statik ekivalen pada bangun bulat ya. Ini dibaca lebih baik ya. Yang mana sistem yang digunakan. Misalkan sistem baja tidak detail secara khusus untuk tanaman tidak masuk dalam BPM-nya, dianggapnya paling rendah, belum teruji, tidak belum teruji ya sebaiknya R-nya rendah saja atau sedang yaitu 3 dibandingkan dengan yang G itu ya, kolom cantilever R-nya pasti rendah. Nah ya, tidak punya ketahanan lateral, tidak punya bracing, tidak punya tambahan, namanya juga cantilever, berdiri biasa saja, R-nya kecil ya. Oke, apalagi yang penting nanti, setuju. Nah ini mulai yang kita meningkat lagi namanya, perhatikan bacaan ini ya, kondisi diafragma kaku plat beton, lek metal bentuk beton dengan perbandingan S bagi DE sebesar, ini ada DE-nya, ini DE dengan S, rasionya seperti itu, sebesar 3 atau lebih, rasio artinya S per DE itu sama dengan 3 atau kurang, itu tanpa tidak beton dapat dialisasi sebagai diafragma kaku. Dan denahnya itu kotak seperti ini bagus, maka tidak ada istilahnya artinya tanpa tidak beraturan. Kalau tidak beraturan berbentuk T, berbentuk apa denahnya ini. Nah kalau seperti ini dia nyatakan dapat diwujudkan sebagai diafragma. Aksiumnya yang penting juga gambar 4 untuk STS ini. Kalau tidak mengikuti acuan itu, maka dia malah diperhitungkan sebagai diafragma fleksibel. Misalkan ya, orang tidak memenuhi kondisi ini, tidak memenuhi kondisi persyaratan 7, titik 3, titik 1, titik 2. Kategori diafragma kaku tidak boleh diterapkan. Nah, sekarang apa perbedaan diafragma kaku dan diafragma fleksibel? Coba Dedek bayangkan, ini gambar ini ya, tributari beban lateral ke arah sana. Kalau pelat yang ini fleksibel seperti ini. Nah, fleksibel. Nah, kalau kaku ini tidak ada, maksudnya begini, ini ada beban, satu. Ini ada plat tebal ini ya, plat. Kemudian didorong ke situ, karena ini rigid, maka dia tidak bergeraknya akan seperti ini. Pindahnya nah, tidak begini. Tapi kalau yang fleksibel, warnanya begini, kalau ditekan seperti itu, dia, sorry,
jalan inflection point, lanjutannya dan sebagainya. Itu tandanya kalau di sini ada kolom dan kolom, berarti ada yang tertekan, misalnya kolom yang di sini tertekan sama kolom. Kalau pas melentung itu ini kan mendapatkan posisi tarik ya, ini ketekan ya, ditarik sama tekan agak berbeda. Jadi diafragma ini, kekakuan diafragma ini penting karena dia mendistribusikan di kolom itu beban yang sama lateral ke situ. Di sini ada kolom ya, dan kolom yang di sini dapat dorongan di situ dan di sini itu sama gitu. Nah, berbeda dengan sini dengan yang ini beda-beda ya. Akibat fleksibilitas dari plat atau diafragma itu ya. Menyebabkan nanti ada namanya drip antar tingkat yang berbeda. Nah, bangunan di tingkat 1, di tingkat 2. Misalkan saya gambarkan fleksibel ya. Ini doyong ke kanan. Kanan. Ya. Ini akan berbeda dengan yang ini. Biasanya gitu ya. Ini delta 1, ini delta. Kalau rigid maka ini tidak akan beda, tapi deltanya hanya 1 saja. Itu yang bisa saya berikan informasi ya. Kemudian apalagi banyak yang perlu di desain itu. Ini penting yang harus dicek karena mulainya dari denah. Ketentuan ketentuan itu jadi unik ya. Untuk membaca lebih detail lagi. Makanya nanti saya arahkan adik-adik. Kalau ada desain arsitek yang agak nyeleneh, kita boleh memberikan informasi kepada teman-teman arsitek. Jangan bikin denah yang misalkan sudah ketemu di denah nih, adik-adik lihat nih sekarang. Ketemu denah yang ruwet ini. Menyambung berbentuk L begini, terus ini. Nah, akan baik ini. Dan akhirnya kita dilatasi. Pas misal. Ini pun masih, saya ingat sekali ada namanya Villa Santosa tahun 2006. Setelah itu saya pergi ke sekolah. Jauh kan. Desain yang berbentuk L seperti ini, daerah yang tempat pertemuan itu jadi tambah berat. Kenapa? Struktur ini yang ke kiri maupun ke kanan itu di ujung-ujung itu akan ini maksudnya. Ini akan arah sana, sini. Ini yang core. Gitu. Ini geraknya kanan kiri begini. Ini juga kanan kiri. Di ujung-ujung ini perusir wall biasanya. Saya ingat sekali itu di Santosa Villa waktu itu. L bentuk L. Isinya kolam dan sebagainya. Saya ceritakan tuh. Ini tidak mudah, kolomnya jadi gede-gede. Terus apa yang bisa dilakukan salah satunya adalah membuat kolom yang kembar seperti ini. Dia tidak kena satu sama lain. Digerakkan yang bangunan yang ini misalnya. Gerakan ini tidak ikut, tapi mungkin dia akan arahnya ke situ. Atau deformasi ke sana tidak sebesar ini bebannya, tapi ini satu dan ini dua. Deformasinya ada nama ponding. Ponding itu tidak berbenturan satu gedung dengan yang lain. Tapi yang ini pondasinya sama. Satu tapi kolomnya dua. Gitu. Dan bisa terselesaikan. Karena rumit juga. Gitu. Ini harus dilihat. Beda sekali kalau kita punya denah yang enak kotak begini misalnya. 5. Nah, misalnya ini. Mau ke kanan, mau kiri, kayak tuh Y itu mirip gitu.
beda dan deformasinya ini nggak mungkin sama tinggi gitu, ya. Nah, tolong dibaca nanti hal-hal yang berkaitan, agak khusus, memang tidak harus dibaca semua. Kadang-kadang kita nggak perlu menggunakan misalnya sambungan elemen kolektor, tidak banyak digunakan pada bangunan-bangunan sederhana gitu. Tapi perlu mengetahui istilah-istilahnya ya. Makanya skip-skip bagian yang tidak diperlukan. Nanti istilah ketidakberaturan ini muncul ya, torsi itu berpuntir di denahnya akibat banyak yang tidak beraturan, yang tidak simetris, sudutnya dalamnya ya. Discontinuity diafragma maksudnya adalah lantai satu dengan lantai dua, diafragmanya berbeda, ada yang lebih tipis, ada juga yang lantai tanah lantai duanya adalah luasan 150, yang di atasnya cuman satu lebih besar, misalnya jadi 4 meter, lebar dulu berat, dan saya itu lebih kecil misalnya sebaliknya, tandanya kan apa, oh, pusat beratnya sudah di tengah misalkan, tetapi kekakuannya berubah, lebih kecil di atas, jadi efek pecut ada namanya, efek torsi ya, itu paksa harus melibatkan efek delta analisis nanti muncul. Nah ini dia, gak beraturannya muncul karena begini, ilustrasinya jelas buat adik-adik, sekali itu dikit. Ketika ada juga ilustrasinya dilihat, nah seperti ini, denahnya lompat-lompat ya, ada jenis ketidakberaturan yang berat dan tingkatnya. Mendesain itu tidak berdasarkan keinginan, tapi lebih ke perluan ataupun desain requirement-nya by requirement yang keluar ya. Begitu kira-kira. Lah ini jam 10, saya udah siap-siap tuh. Irfan, pakai baju dulu ya. Tidak. Oke ya. Kira-kira itu dulu. Selain kalau ada yang ditanyakan, nanti ada macam-macam bacanya ini, ketentuan. Adik mungkin jangan khawatir buat membaca, oh ini belum masuk dalam hitungan saya, nggak bisa. Nah misalkan ini ya, yang 74 pengaruh beban seismik, tolong dibaca ini tentang pengaruh beban vertikal. Coba baca di sini. Pengaruh beban vertikal itu bisa dihitungkannya itu dengan 0,2 SDSD. Ini pengaruh beban vertikal harus ditentukan persamaan 25 ini. Ternyata sudah kita ngitung itu. Kan sekarang menempatkan di beban kombinasi, ingat ya. Jadi itu sudah terhitung di 20% dari SDS terkait dengan beban mati. Karena beban mati itu semakin berat, nah sama dengan badan orang ya, semakin berat orang suruh lompat tambah berat juga, sulit juga mau melompat karena bobot berat. Yang ringan dengan mudah melenting ke atas gitu ya. Ini diberi pengaruh seismik vertikalnya dengan angka sekian, tapi ada pengaruh percepatan respon spektral desainnya periode short, karena saat kena beban gempa di awal periode pendek itulah reaksi dari struktur atau respon struktur dari bobotnya ini diperhitungkan sebesar 20%. Itu artinya oke, kalau kita sudah tinggal sekarang masukkan EV-nya itu dalam beban kombinasi, karena kita sudah menghitung SDS dan beban matinya dalam struktur.
Kalau misalnya pakai SAP, ITELS itu ini dengan mudah sudah ada ininya yang dimaksudkan. Ada EV dan EH. Nah, ada perkecualian juga di sini, tapi angkanya sampai 30%. Ketika pilihan untuk perkecualiannya ya, efek tanah vertikal menggunakan persyaratan yang di atas diwajibkan pada standar ini dan harus memiliki dasar bersama. Ini ada, kalau mau sih ya udah kita pakai semuanya Pak, 30% kita perhitungkan semua lebih aman gitu ya. Itu boleh, tapi dampaknya ada. Kalau misalkan terlalu banyak fondasinya, desain. Nah ini akhirnya menjadi angka ini, EEM, yang disebut dengan pengaruh seismik faktor terkuat. Kuat lebih ya, kuat lebih itu artinya kuat lebih struktur didefinisikan dalam yang kita hitung nanti adalah lebihnya boleh bertambah atau kurang. Ini sebenarnya sama hasilnya. Tapi paling tidak EV ini ada yang arah vertikal. Ini penting faktor kuat. Sementara EMH itu dihitung sebagai hitungan ini. Nanti kalau adik-adik lihat tadi di tabel, nah tabelnya nomor berapa tadi? Ada omeganya di situ. Ada omega dikali beban gempa, pengaruhan seismik horizontalnya, itu akan menjadi MH. Kemudian MH-nya di situ kurangi atau ditambah sebagai faktor penentu, sedangkan EV adalah 0,2 kali sampai 0,3 ya, di desain spektral yang kita punya. SDS with load-nya, dead load. 0,2 sampai 0,3. Gitu ya. Ini penting. Bagaimana menggunakan R, bagaimana menggunakan omega 0. Penting untuk dilihat. Jangan sampai tidak tahu makna ini. Bahaya. Dia menyatakan beban. Mungkin omega 0 di mana? Saya cari tabel di atas. Ini ya. Omega itu kuat lebihnya. Nah, misalkan kita pakai tadi apa? C ya. C itu nomor 8. Omega 0-nya 3. Itu tandanya safety faktornya sampai 3 loh. Kalau ini 3 ya. Omeganya 3. Ini ada 2,5. Targetnya adalah kalau misalkan punya sistem ganda 2,5. Jangan kurang dari itu. Omega 0-nya misalnya sistem ganda tadi kan 2,5. Contoh IH ini rho faktor redundansi seperti definisi. Ini penting kliknya ini kemana ya? Coba kita lihat ya. Untuk melihat rho faktor kelebihan ortogonal ini segini banyak syarat yang diizinkan. Desain struktur kategori desain B atau C. Kita biasanya di D terus. Jadi ini diizinkan sama dengan 1, tapi kalau D itu pasti lebih ini. Faktor redundansinya menjadi berapa? Ini angka yang boleh berapa nih sekarang gitu. Dengan simpangan tertingkat P delta. Nah ini yang saya maksud tadi. Wajib mempertimbangkan efek P delta. Kadang-kadang lupa, tidak. Bahkan sudah S2 tamat itu kita kadang-kadang teman-teman perencana bisa lupa. Tidak melihat secara detail. Biasanya jadi
Itu yang saya sebut tadi, komisi jembatan itu, profesor itu ini dia ngeceknya. Faktor redundansinya ada. Berapa nilainya satu? Satu ya. Gitu. Ini kan kategori site seismic D di daerah Bali, gempanya tinggi. Gitu. Maka perhitungan antar tingkatnya perlu P delta karena sebentar P diizinkan sama dengan satu untuk berikut. Kalau lebih gitu, kita terpaksa mengisi lebih angka ya, agar tidak memperhitungkan P delta. Gitu. Tapi kalau redundansinya dianggap satu, maka simpang antar tingkatnya perlu analisa P delta. P delta itu dan tahu apa enggak itu udah kelihatan. Nah, itu kamunya A ya, P dikali delta. Inilah yang disebut dengan amplifikasi momen bekerja di bawah. Nantinya hanya F kali H saja. Jadi tambahan P kali itu. Hanya vertikal dikali delta nya kan paling. Itu yang dimaksud delta. Dan juga mendesain non strukturalnya dan seterusnya. Artinya rho itu bisa tidak satu nilai. Cuma sekarang rho-nya 1,1, 1,2 dan seterusnya. Lihat di pasal-pasal lanjutan. Berapa tingkat kategori lebihan yang kita bisa berikan. Faktor redundant kelebihannya. Semakin kompleks desain, biasanya angka redundansinya tambah lebih. Karena apa? Misalkan tembok itu ternyata mampu menahan baterai. Kita desain. Ada lebihnya sebenarnya di situ. Ya. Boleh. Hanya taruh saja di situ. Atau sama dengan satu. Silakan. Tapi harus memenuhi syarat. Ya. Ini pasalnya kok hilang. Jadi, klik ini, lihat cara baca. Ini akan berpindah ke yang dirujuk ya. Ini misalnya. Kita coba ya. Biar kita dulu. Hmm. Nanti klik, adik-adik klik ya. Agar mengetahui mana larinya. Respon spektrum di atasnya ada. Time history juga ada. Banyak waktu ya. Dalam matematik, nah ini P delta apabila dikenakan modal. Saya rasa cukup dulu sampai mendapatkan ini tadi kan. Kalau lihat di sini, dia sudah sampai mendapatkan T, nah ini, dan sebagainya, sampai ini. Oke. Di sini posisinya. Nah, kecuali oke lah ada basement, kita nggak perlu urus. Coba lanjut dulu sini. Nah, ini yang saya maksud. Satu per tingkat, per 10 kali tingkatnya itu 0,1 N adalah pendekatan. NTA-nya pakai 0,0, di rumus ini sudah ada. Ini pakai GTN itu ya. Ada pendekatan satu lagi. Kalau ini geser maksudnya. Oke.
Nah, nilai K ini penting. Eksponen yang terkait dengan periode kurang dari satu, nilainya K-nya 1. Nanti diambil ya, rujukannya. Di antara itu K-nya 2, gitu kan, interpolasi linear 1 dan 2. Boleh ya? Jadi dimasukkan. Nah, coba lihat ini, K yang dipergunakan, ini namanya interpolasi. Kalau saya dapatkan K-nya ini, berarti kan di ring antara 1 dengan 0,5. 0,5 sampai 2. Untuk mendapatkan nilai K di atas, di mana? Di 240, di 2. Iya, K ini K. Si K di situ. Dicek dulu, K-nya dapat sekian baru masuk ke sana. K-nya yang dulu dihitung ya. Ini yang terakhir ya. Antara 0,5 sampai 0,5 detik ditentukan dengan interpolasi K1 dan K2. Dan K-nya di sana tadi adalah K1,1 sekian. Ini yang dibawa ke sini. Ya. Oke, kalau begitu saya akan akhiri dulu ya. Halo? Halo, halo. Ya kemana? Masih di jalan semua, Dek? Dia Pak, masuk suaranya. Iya, siap. Ya, kalau gitu bisa kita akhiri. Saya siap-siap ke Sudirman jam 10 ya. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Sementara nanti tolong di-update bacaannya terkait SNI ini selain banyak. Nah, nanti rujukan tadi mesti kalau bisa dapatkan buku yang dirujuk acuan gitu maksudnya. Jadi, Baik Pak. ya, ini ya. Baik, Pak. Oke, kalau gitu selamat siang. Ini. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak.